Ini aksesnya ya ke arah tandon. Karena kalau suwe posisi tandon ada di atas, cuman untuk lewatnya kita harus tadi ini ya, dan naik di posisi tandon. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya posisi di lantai 2. Rata-rata untuk akses ke area toren, jadi ini harus punya keahlian khusus, pakai parter. Jadi ongkosnya mahal karena ini aja. Resiko di ketinggian. Ini nggak ada jalan, kita harus loncat. Nggak ada tangga. Loncat mutar ya kan, mutar ke sana, turun. Itu lewat dinding ya, kita berjalan di titian Shirathul Mustaqim dulu, baru meloncat di sini, naik jalan lagi ke Shirathul Mustaqim kedua, baru nyampe di area pompa booster. Ini sudah umum, peralatan sepertinya nggak dipikirkan maintenance, akan jalan normal seterusnya, tidak pernah rusak, jadi nggak perlu ada akses. Peralatan bagaimanapun buatan manusia bro, bisa rusak, yang buatan Tuhan aja mati. Cek ground force skala 2, tandonnya kehabisan, jadi ground force-nya sebagai pompa booster harus di reset. Sepertinya sih tombol merah, air habis. Ini air habis ini. Saya reset, langsung menyala. Jadi ini ceritanya radarnya rusak, air habis di torennya ini, boosternya memakai skala 2, jadi harus di reset. Setelah terisi air kita reset, langsung jalan. Seperti inilah performa skala 2. Mungkin bisa terdengar itu putaran mesin mengikuti output. Jadi RPM-nya berubah-berubah. Ada inverternya. Ini adalah setting untuk naik turunkan tekanan yang diinginkan. Ini putaran, nah ini berarti beban kecil, beban besar dia ikut mutar, RPM-nya bertambah. Jadi yang dimainkan di RPM-nya, yang berubah-ubah. Ini solusi paling efektif kalau yang teman-teman punya duit, jadi nggak ribet, salurannya mau diganti model closed loop system atau besar kecil atau gimana, atau mau bongkar-bongkar rumahnya nggak mau, ya ini solusi paling efektif. Jadi keran nanti buka semua aliran air sama. Lebih ribet membongkar pipa distribusi yang sudah terpasang. Ini solusi paling praktis menurut saya. Tapi harganya memang mantap.
6 juta bro. Teman-teman, di area tandon ini kebetulan juga saya baru tahu ini ada heater juga nih. Lucu juga ya heater ditaruh di ini. Nggak apa-apa sih, itu bebas saja mau naruh heater. Cuman yang jadi masalah itu ini tadi saya menemukan ini ada di bawah, masih baru, ini masih segelnya aja belum dilepas. Ini jelas yang masang, maaf ini nggak ngerti fungsinya. Jadi ini nggak dipasang di sini, ini harusnya ada di input. Ini untung posisi horizontal ini, jadi ini enggak. Kalau pada waktu mati ini tidak akan balik ke sini. Tapi udah bisa dicek nih. Di sini anget, di sini panas. Jadi pemanasan heater ini juga manasi saluran ini juga. Karena ini sebagai pembatas juga. Ada check valve dan safety valve, satu alat dengan 2 fungsi. Aduh, saya mau komen gimana ini. Saya nggak merasa pandai ya. Sering kali saya temukan seperti ini. Karena mungkin dari yang punya rumah itu memakai satu tukang, suruh masang, ya dipasang aja. Tapi kadang fungsi suatu alat itu yang tidak diperhatikan. Ini fatal ini. Kalau sampai ini panas sampai mengalir ke sini, ini bisa meleleh. Nah, ini juga kadang kurang dimengerti. Ini nggak perlu sebenarnya pakai ini, untuk praktisnya saja. Ini pipa revenge sebenarnya untuk pipa air panas. Jadi cukup pipa air dingin. Tapi ini harus orangnya memakai air panas. Jadi pemborosan biaya. Keluarnya kan ini yang harusnya pakai air panas. Ini adalah inputnya air dingin. Oke, saya hidupkan lagi karena sudah terisi air. Mereknya apa ini? Midea. Dipasang sambil tiduran heaternya ya. Jadi dia bubuk manis ini teman-teman. Jadi bubuk manis tidak diberdirikan. Ini juga secara teknis juga fatal. Heater ini posisi di tengah, bisa jadi ini nanti tidak tercelup heaternya ini, karena permukaan air kan akhirnya ada di sini, bukan di sini. Ini yang juga nanti harus saya sampaikan ke yang punya rumah ini. Kasihan ini. Posisi tidur ini heaternya bisa jadi nanti tidak tercelup dengan air, karena airnya akan di sini. Kalau jauh pas kehabisan. Seperti inilah instalasinya. Jadi kadang saya itu bingung ya. Ini saya tidak mau menjelekkan orang ya kan, pekerjaan teman-teman lain profesi, tetapi seperti inilah yang sering saya hadapi. Kasihan pemilik rumah, kalau istilahnya di teman-teman, kalau yang kelistrikan itu asal nyala, kalau yang air asal mengalir. Yang punya pun saya rasa tidak mengerti ya, karena kan sudah mengalir kalau airnya, kalau listriknya kan sudah menyala. Tetapi kalau kita bicara secara teknis seperti ini kan jauh dari kaidah teknis, sulit maintenance. Kalau ada perbaikan juga susah ini. Ini kalau airnya mati, istilahnya gravitasi tidak bisa berfungsi, karena naik turun seperti ini tidak ada pipa bypass. Ini menyulitkan kita yang mau memperbaiki. Ceritanya pemilik rumah ini adalah pemborong. Yang mengerjakan rumah-rumah ini adalah pegawainya sendiri. Saya tidak ikut instalasi, hanya kalau ada problem-problem saya sebagai tukang pompa aja dipanggil. Ini juga dipasang-pasang sendiri sama tukang-tukangnya. Saya tidak menyalahkan karena itu hak dari pemilik, bukan rezeki saya juga. Ini rezeki tukangnya, monggo saja, tidak masalah. Tapi kalau ada problem seperti ini, kita yang kesulitan. Inilah yang saya sampaikan teman-teman biasanya. Jadi tidak semua kaidah teknis itu bisa kita terapkan di pelanggan. Seperti ini, katakanlah kalau menurut saya kan ini harus kita usul, diperbaiki, disempurnakan biar lebih bagus atau dirapikan lah paling tidak. Tetapi belum tentu setelah kita perbaikin
itu suatu saat namanya alat ada yang rusak, itu pasti. Tetapi asumsi pelanggan itu setelah kita perbaikin itu semuanya udah beres. Bisa jadi selama ini dengan kondisi ini juga tidak ada masalah selama ini. Jadi belum tentu yang kita lakukan perbaikan nanti suatu saat ada kerusakan. Walaupun itu kerusakan di bagian yang lain yang tidak ada hubungannya sama sistem yang kita perbaiki. Tapi pelanggan beranggapan bahwa setelah diperbaiki atau disempurnakan pun masih bermasalah. Tidak mungkin secara detail akan membahas sesuatu yang teknis dengan pelanggan. Dan selama itu persepsi pelanggan dengan yang ada ini sudah puas, ya sebatas itu yang kita berikan. Tidak semuanya kaidah teknis bisa kita terapkan, karena persepsi pelanggan terhadap suatu alat itu juga beda-beda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.